Termasuk kita masuk sendal, masuk WC pakai sendal, diajarkan oleh Nabi SAW. Jadi Islam mengajarkan kehidupan di Baitullah sana bagaimana cara tawaf, bahkan di Baitul Khala bagaimana cara masuk WC juga diajarkan. Sebagaimana tawaf itu adalah ibadah, kita masuk WC dengan kaki kiri lebih dahulu, keluar dengan kaki kanan, baca doa, itu juga ibadah. Jadi nggak terbuang waktu kita dalam WC seperempat jam itu nggak terbuang. Ketika kita masuk WC dengan cara Rasulullah SAW, maka menjadi hamba yang beribadah. Jadi 24 jam hidup kita beribadah kapan? Kalau kita letakkan kehidupan Nabi kita Muhammad SAW. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bedanya kita dengan orang kafir atau dengan binatang. Untuk apa saya makan? Untuk apa saya minum? Untuk apa saya berpakaian? Untuk apa saya punya rumah? Untuk apa saya punya kendaraan? Untuk apa saya kawin? Maka Allah jelaskan dalam Al-Quran dengan detail, enggak lepas daripada 3 tujuan hidup kita. Yang pertama, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah ciptakan kita ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tujuan saya makan dan minum adalah untuk beribadah. Kalau sekedar makan dan minum cuma menggemukkan badan saja, apa bedanya kita dengan binatang? Maka Allah katakan dalam Al-Quran, kulu minat thayyibat wa amal solehan. Makan yang baik-baik, setelah itu beramal solehlah. Jadi setelah tujuan saya makan ini supaya ada kekuatan untuk beribadah kepada Allah. Berpakaian, untuk apa saya berpakaian ini? Kalau burung merak dia berpakaian cuma untuk menampakkan kegagahan dia saja. Kalau hanya untuk kesombongan, sama dengan mereka orang kafir. Tapi Allah katakan dalam Al-Quran, tujuan saya punya pakaian apa? Khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Ambil pakaian kamu yang terbagus setiap kamu akan sholat. Jadi tujuan saya berpakaian ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu pula hadirin yang dimuliakan Allah, untuk apa saya masuk rumah? Nabi telah jelaskan rumah yang dibacakan Al-Quran di dalamnya bercahaya, dipandang oleh masyarakat di langit sebagaimana bercahaya bintang-bintang dipandang oleh masyarakat di bumi. Jadi tujuan saya punya rumah tadi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana rumah kita gunakan untuk membaca Al-Quran, untuk melaksanakan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Saya punya kendaraan untuk apa? Juga untuk beribadah. Setelah selesai Ka'bah direhab oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah katakan, adzin finnas bil hajj. Wa Ibrahim panggil manusia untuk pergi haji. Datang ke Mekah nih. Ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin. Nanti mereka akan datang dengan jalan kaki atau naik kendaraan onta yang kecil dari pojok desa yang kecil. Silakan punya onta. Waktu itu kendaraan yang terkenal di zaman Nabi adalah onta. Sekarang kita punya sepeda motor, mobil, silakan. Tapi untuk apa? Untuk pergi haji, untuk beribadah. Nah, kemudian hadirin Allah, termasuk saya kawin ini untuk apa? Pernikahan kita ini bukan sekedar untuk melahirkan anak, bukan sekedar untuk pelampiasan nafsu, tidak. Tapi Nabi SAW telah jelaskan, rahimallahu mra'an qama min al-fasalla wa iqadha ahlahu fa in abat nadha fi wajhi al-ma wa rahimallahu mra'atan qamat min al-fasallat wa iqadha ahlaha fa in aba nadha fi wajhi al-ma. Allah akan melimpahkan rahmatnya kepada seorang suami yang bangun malam hari, kemudian dia sholat tahajud, dan dia bangunkan istrinya. Kalau enggak dia percikan air ke muka istrinya. Begitu pula sebaliknya. Di tujuan saya kawin ini bagaimana untuk mendapatkan rahmat Allah melalui dengan saya bangunkan istri saya. Kalau dia enggak bangun, dia bercanda, kita percikan air. Hadir. Dulu kami pernah ke Jepang nih, keliling 45 hari ke pabrik Yamaha, Toyota, Suzuki dan sebagainya. Kita jumpai saudara-saudara muslim kita yang kerja di Jepang lebih kurang 100.000, Pak. Sering terlalaikan sholat mereka, gaji cukup besar 20 juta sampai 30 juta. Tapi alhamdulillah dengan kunjungan yang terus-menerus kita laksanakan dari Indonesia ini, rombongan kita datang bermalam di pabrik Yamaha, Toyota, Suzuki, Enki dan sebagainya. Alhamdulillah sekarang suasana sholat berjamaah sudah mulai hidup di sana. Pulang dari perjalanan, terakhir kami masuk ke mall di Jepang yang harganya semua seharga serba 100 yen, lebih kurang 8.000 rupiah. Macam-macam benda-benda. Teman milih macam-macam kebendaan, tadi beli sisik macam-macam, saya beli pistol plastik. Teman-teman yang bertanya, Ustadz buat apa beli pistol plastik? Saya bilang untuk nembak istri saya. Jadi malam hari kalau saya bangun tahajud lebih dahulu, istri saya terlambat, saya tembak dia. Tapi kenyataannya lebih banyak istri saya yang nembak saya daripada saya. Yang penting hadirin, tujuan saya menikah tidak untuk saling membangunkan. Nah, bagaimana rahmat Allah akan datang kalau kita nggak punya istri, Pak? Maaf nih. Bangun malam hari, nggak punya istri, bangunkan guling, percikan air dengan bantal guling, atau kucing, apa mendapatkan rahmat Allah? Tidak. Jadi tujuan saya menikah tadi bukan pelampiasan nafsu, bagaimana justru saya manfaatkan istri untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pernikahan merupakan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Walaupun dalam hadis yang dhaif dikatakan hadirin bahwasanya
2 rakaat sholat orang yang sudah kawin lebih afdal daripada 70 rakaat yang belum kawin. Jadi hadirin Allah nggak lepas daripada keperluan yang 5 tadi untuk menopang saya beribadah. Yang kedua, Allah jadikan kita sebagai manusia, Allah ilankan di hadapan majlis para malaikat, wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi Allah ciptakan kita sebagai khalifatullah permukaan dunia ini. Sebagai hamba kita mengabdikan diri pada Allah, salat, puasa dan sebagainya. Sebagai khalifah, apa itu khalifah? Kemarin Al-Habib Umar bin Hafiz Damat Barakatuh menjelaskan beberapa kali dalam pertemuan baik di Semarang juga di Solo hadirin. Khalifah bukan berarti harus menjadi penguasa, tidak. Khalifatullah adalah manusia yang senantiasa melaksanakan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dan berbuat baik kepada sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita ini dutanya Allah, Pak. Enggak harus kita itu jadi khalifah, harus menjadi penguasa. Nabi Adam ketika dilantik menjadi khalifah oleh Allah sendirian waktu itu, tentara enggak punya, polisi enggak punya, istri aja belum punya, tapi Allah sudah jadikan khalifah. Nabi kita Muhammad SAW ketika di Mekah dijadikan Nabi oleh Allah, kekuasaan di tangan Abu Jahal, Abu Lahab, tapi sejak itu kekhalifahan di tangan Nabi kita Muhammad SAW, karena beliau berpegang teguh kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam maksud khalifah, kita ini dutanya Allah, Pak, ambassadornya Allah. Nabi SAW telah sabdakan arahan kepada kita sebagai khalifatullah, takhallaqu bi akhlaqillah. Wahai umatku, berakhlaklah kamu sebagaimana akhlaknya Allah. Ajib, Pak. Kita ini hamba, manusia. Allah itu Rabb di kita. Tapi dalam kehidupan sehari-hari kita harus sadar, saya ini khalifatul dutanya Allah yang Allah hantar, bagaimana saya ini mampu untuk mewakili Allah dalam menampakkan sifat-sifat jamalnya Allah Subhanahu wa taala. Dutanya Allah kita nih, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka dalam kehidupan sehari-hari Nabi katakan irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kasihani yang orang yang di bumi, maka yang di langit akan mencintai kamu. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq, Al-Mut'im. Allah memberi rezeki, memberi makan. Allah enggak makan, Pak, enggak minta makan, tapi memberi makan. Maka sebagai Khalifatul Razzaq, kesukaan untuk memberi makan lebih kita tanamkan daripada suka makan. Maaf, yang suka makan itu adalah binatang, yang suka memberi makan itu adalah namanya khalifah. Bahkan hadir pujian kepada sahabat yang Allah berikan kepada dalam Al-Quran yang tidak dimiliki oleh umat yang lain, Pak. Bagaimana kehebatan sifatnya para sahabat radhiyallahu anhum. Allah katakan dalam Al-Quran ini, wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Jadi para sahabat ini memberikan makan, siapa yang ala hubbi, memberi makan kepada orang dengan rasa cinta kepada Allah. Siapa yang dikasih makan? Miskinan, orang miskin biasa, kita juga ngasih makan orang miskin. Wa yatiman, anak yatim kita kasih makan. Yang luar biasa, para sahabat ini punya sifat wa asiran, orang kafir pun mereka kasih makan juga, Pak. Tawanan-tawanan perang dahulu enggak diletakkan di penjara. Memang enggak ada penjara di zaman Nabi SAW. Di Madinah enggak ada penjara. Saja karena banyaknya tawanan, Nabi pinjam rumah wanita tua di dekat Masjid Nabawi. Beliau pinjam untuk menampung tawanan-tawanan perang. Hari-hari biasanya tawanan perang, dan memang enggak banyak. Diikat di tiang-tiang Masjid Nabawi untuk melihat bagaimana Nabi sholat, bagaimana Nabi bermuasyarah, bermuamalah. Tapi nanti ketika tiba waktu makan, digelar suproh. Sahabat duduk bersama dengan musuh, tawanan perang orang kafir. Tangan sahabat mengambil korma menyuapin itu musuh. Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbi miskinan wa yatiman wa asira. Orang kafir tawanan perang kasih makan. Itu musuh heran. Tangan yang tadinya pegang pedang untuk bunuh saya, sekarang itu tangan pegang korma untuk nyuapin saya. Terenyuh hati musuh mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, inilah khalifah. Kesukaan memberi makan. Kalau binatang, maaf, suka makan. Maaf, kemarin salah seorang profesor dari Bandung berceramah di Jakarta. Beliau katakan manusia ini tanpa agama hidupnya persis seperti binatang, Pak. Binatang itu apa ciri khusus binatang? Makan. Ciri khusus binatang adalah makan. Makanya orang kafir yang suka makan saja Allah katakan sama dengan binatang. Ya tamatta'un wa yakulun kama ta'kul an'am. Mereka mencari kenikmatan dan makan seperti makannya binatang. Kalau manusia tanpa agama, sukanya makan saja.